Coba sampai-sampai gini karena kecewanya putus gitu ya. Oh, putus koma dia. Dia lagi potong rambut, kata hairstylistnya itu, "Mas, ini rambut dipotongnya segimana?" Ngejawabnya apa? "Habiskan untuk setiap helai yang pernah dia belahi." Waduh. Habiskan rambutku setiap helai yang pernah dia belahi. Itu kan bagian dari kebencian pada diri sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang Ridwan di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Topik Kulkas kali ini tidak kalah unik dari episode Kulkas sebelumnya, Pak Haji. Oke. Karena jangan ngenes bila loneliness. Waduh. Jangan ngenes bila loneliness. Jangan ngenes bila loneliness tentunya, Pak Kita Haji. agak ke Inggris-Inggrisan, meskipun Inggris kita bule potan. Oke, Pak Jang, catatan apa yang Pak Jang punya terkait topik ini? Silakan. Oke, Bang, agak semangat lah ya. Iya. Manusia itu kan disebut sebagai zon politik kan, makhluk sosial. Karena itu sejatinya manusia berkumpul, berbaur, menyatu dan bersatu dalam tujuh. Bersatu dalam tujuh. Dalam kodrat sosialnya, selain ada potensi integrasi hingga manusia itu bisa silih asa, silih asi, silih asu, manusia juga kadang terjebak pada potensi konflik. Potensi konflik. Hingga sangat lazim ada di antara kita saling gasak, saling gesek, saling gesek, dan saling gosok. Namun dalam pusaran konflik, tak jarang ada yang terpelanting atau sengaja dibanting. Hingga menjadi terasing bahkan diasingkan. Tapi memang lebih baik diasingkan daripada nyerah pada godaan mantan. Waduh, mantan lagi. Nah, dalam pengasingan, entah karena diasingkan atau merasa terasing, lazimnya siapapun terhantar pada kondisi loneliness. Loneliness. Sendiri, sepi, dan kedinginan seperti huruf B. B. Kenapa huruf B kedinginan? Sebab ada di antara AC. A dan C. Dingin ya, cool. Nah, loneliness dan kesepian itu sendiri dapat dipahami sebagai perasaan di mana seorang merasa seorang diri. Seorang merasa tidak dicintai, seseorang merasa tidak disayangi, merasa tidak dihargai, dan perasaan-perasaan khawatir lainnya yang bisa membuat hidup ini menjadi ngenes. Nah, konon loneliness yang berbuah ngenes, kemudian bila salah formula dalam menghadapinya atau salah dosis dalam mengobatinya itu bisa berbahaya. Ya. Awas, jangan salah dosis. Jangan salah dosis. Kamu kan nanya ke Anjeli, "Aku boleh kangen kamu itu berapa kali sih dalam sehari?" Waduh. Kenapa? Aku takut overdosis. Rumah sakit, nyawa pun kayak lagu Bondan aja. Kalau overdosis kan hidup ini jadi gelap. Ya. Tapi ingat gelap, saya pernah mau ngebantuin istri saya. "Bun, gimana sih cara nyuci piring?" Kata istri saya, "Gampang, tinggal gosok pakai Mama Lemon, bilas pakai air bersih, lalu setelah itu dilap." Kata saya, kalau habis dilap, terbitlah terang. Gelap aja, gelap. Terbitlah terang. Jadi, emang loneliness itu suatu kondisi di mana seseorang merasa sendiri, merasa sepi, merasa kesepian, diasingkan. merasa diasingkan. Oke. Penyebabnya, Pak Haji, loneliness ini, kesepian ini, penyebabnya apa sih Secara sebenarnya? umum, loneliness itu disebabkan karena dua faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal. Faktor eksternal tadi sudah sampaikan karena ada persoalan konflik sosial. Konflik sosial. Ya. Kemudian secara internal,
Loneliness atau kesepian itu lazimnya lahir dari rasa kecewa atas lenyapnya support sosial. Oh, jadi nggak ada Merasa support kecewa sosial. karena nggak ada support sosial. Itu kan hanya rasa saja dari dalam diri. Contoh, di lingkungan masyarakat kamu asalnya Thomas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh remaja, tokoh wanita, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh besi, tokoh bangunan. Nah, asalnya kamu itu, kamu jadi sesepuh mang, jadi kesepuhan, bahkan pini sepuh. Kamu dihormati, dihargai, disanjung dan diagung-agung. Tetapi sekarang kamu bukan Thomas lagi, maka kamu dicampakkan. Kamu bukan hanya tidak dihargai, tapi juga kamu tidak dihormati. Ini bisa membuat kita loneliness, kecewa, karena masyarakat tidak mensupport eksistensi diri saya lagi. Asalnya ada support sistem, Pak Haji ya. Sekarang jadi Sekarang tidak ada. Di lingkungan pekerjaan atau di circle kamu, asalnya semua manajemen membutuhkan kamu. Sampai gak jalan program kerja tanpa tangan dinginmu. Tuh. Oh, nggak ada kamu gak seru ngomongnya itu. Bahkan no brand no keren. Waduh. Aduh, kalau di KPI no yana no karya. Waduh. Dibalik. No karya, no yana. Kalau di Inspira TV gitu apa? No rezeki no party. Rizky, no party ya. Kalau di kulkas no aang no riang. Kita begitu dihormati, dihargai karena ada satu dan lain hal. Tiba-tiba kamu tidak dibutuhkan lagi, bahkan kamu di PHK. Kecewa kan? Kecewa. Circle kamu tidak mensupport kamu. Loneliness, Ya. kesepian. Pak Haji, Di lingkungan keterasing. keluarga contohnya, asalnya kamu itu dieluk-elukan, istrimu diratu-ratukan karena kamu kerja di Betawi. Sekarang kamu disia-siakan, istrimu dirata-ratakan karena kamu kerja di Cirata. Gitu. Jerata saguling. Saguling. Aduh anjir. Ya, saguling Cirata, saguling Jatiluhur. Geus nyata nu maraling teh nu di Laluhur. Waduh. Oke. Mantap nih pantun. Bahkan kamu mang dipandang oleh keluargamu sebelah mata. Kamu dikerdilkan, kamu dikecilkan, bahkan kamu dikucilkan. Ini bisa membuat kamu kecewa dan loneliness. Loneliness. Kesepian. Jadi akumulasi kekecewaan atas lenyapnya support sosial, lenyapnya support dari lingkungan masyarakat, lenyapnya support di lingkungan pekerjaan, lenyapnya support di lingkungan keluarga, lenyapnya support di lingkungan circle yang lain, itu bisa menjadi pemantik utama secara internal munculnya loneliness. Loneliness. Oke Pak Haji. Nah, pada titik apa Pak Haji si loneliness ini berbahaya Pak Haji? Oke, saya suka pertanyaan. Lazimnya setelah kecewa karena lenyapnya support sosial, mereka yang loneliness seringkali terjebak untuk menyalahkan diri sendiri. Oh, jadi nyalainnya diri sendiri ya? Bodoh, saya itu tolol, sial, belegu gitu, dan sejumlah label negatif lain disematkan pada diri kita. Nah, bahaya emang setelah menyalahkan diri nanti muncul self hatred, yakni kebencian pada diri sendiri. Coba mang, orang tua kita sudah melahirkan dan ngurus kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Padahal pada saat ada orang lain menyakiti kita, orang tua kita ikut sakit, Ikut marah. mang. Kalau ada yang menghina kita, sekarang kita malah benci pada diri sendiri. Orang tua kita melahirkan dengan cinta dan kasih sayang, karena kecewa tiba-tiba kita benci pada diri sendiri. Ini bahaya. Bener-benernya. Coba sampai-sampai gini karena kecewanya putus gitu ya. Oh, putus koma deh. Dia lagi potong rambut, kata hairstylistnya itu, "Mas, ini rambut dipotongnya segimana?" Ngejawabnya apa? "Habiskan untuk setiap helai yang pernah dia belai." Waduh. Habiskan rambutku setiap helai yang pernah dia belai. Itu kan bagian dari kebencian pada diri sendiri. Iya. Pak Kumis makan singkong, sadis kong. Sadis dong. Kan gitu. Iya. Berikutnya, kalau kita benci pada diri sendiri, lazimnya runtuhlah self esteem atau kebanggaan pada diri sendiri. Kebanggaan. Kalau kita benci pada diri sendiri, runtuhlah kebanggaan pada diri kita sendiri. Diri ini tidak lagi dimuliakan. Diri ini
malah kita hinakan. Diri ini malah kita sengsarakan. Bahkan diri ini seringkali kita sakiti. Sampai sakitnya tuh di siki. Di sini, Pak Haji. Di sini. Wah, di sini wah, itu beda lain cerita, Pak Haji. Begini, dalam kubangan menghinakan, menyengsarakan dan menyakiti diri muncullah stres berat. Stres berat. Stres berat itu karena kita menghinakan diri, menyalahkan diri kita sendiri. Konon memang kalau stres berat itu resiko mediknya setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Efek habisnya merokok 1 bungkus sehari sama dengan stres berat. Nyesek Pak Haji itu. Stres berat itu lebih berat daripada obesitas. Stres berat itu lebih berpengaruh daripada tidak olahraga sama sekali. Bila sampai pada fakta itu, lalu akan meningkatlah apa yang disebut dengan kortisol. Kortisol. Apa? Berantakannya sistem imun pada tubuh kita yang ujungnya mudah sekali sakit dan memacu serta memicu resiko kematian. Benang Weger. Jadi loneliness itu sangat berbahaya sebab bisa memacu dan memicu ragam penyakit yang ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa ajojing. Nggak bisa ajojing lagi gitu Pak ya. Pak Jang, nah saya pengen tanya Pak Haji, loneliness ini dirasakan oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu Pak Haji, dan loneliness ini atau kesepian ini ada jenis-jenisnya? Oke. Tidak ada orang yang tidak mengalami kesepian. Setiap orang pernah mengalami kesepian masing-masing. Oh gitu. Pasti mengalami. Maka kesepian atau loneliness itu bermacam-macam, Mang. Pertama nih, ada kesepian emosional atau jiwanya itu sepi. Kesepian jenis ini tidak ada hubungan dengan sedikit dan banyaknya orang. Kan kita merasa sepi ketika tidak ada orang. Nah, kesepian emosional itu tidak ada hubungan dengan sedikit dan banyaknya orang. Contoh, Mang. Saya nonton Persib di GBLA. 2 kali nonton. Sekali penonton itu 9.000, nonton kedua kali ada 8.000. Tapi saya merasa kesepian. Nah, ini namanya kesepian emosional. Meskipun ramai di banyak orang, kita merasa sepi. Itu ada orang yang kesepian emosional itu. Kemudian kedua ada kesepian sosial, yakni kesepian yang hadir karena diskoneksinya jejaring sosial atau terputusnya jejaring sosial. Itu kesepian sosial. Contoh, orang tua punya anak, anaknya sudah dewasa, nikahlah, dibawa oleh pasangannya berpisah dengan orang tuanya. Orang tua merasa kesepian. Tadinya ada anaknya ngumpul, sekarang dia menjadi berdua. Itu namanya kesepian sosial. Kita biasanya ngegeng nih, punya geng. Tiba-tiba kan kita punya urusan masing-masing. Kita ditinggalkan oleh circle kita. Itu kesepian, namanya kesepian sosial. Yang ketiga ada kesepian eksistensial. Yakni ketika seorang merasa eksis dan dirinya sama sekali berbeda atau terpisah dengan banyak orang lain. Contoh apa? Kesepian eksistensial. Gini, kamu itu sukanya dangdut. Atau kamu tidak suka dangdut. Tidak suka dangdut misalnya. Hobinya kamu itu jazz atau keroncong. Ya. Lalu pada saat kamu berada pada keramaian konser dangdut, kamu merasa kesepian. Dan eksistensi saya bukan dangdut, keroncong. Maka pada saat nonton konser dangdut, kamu malah berdoa, aku berlindung kepada Allah dari godaan Lesti Kejora dan Rhoma Irama. Waduh, Lesti Kejora. Nah, itu namanya kesepian eksistensial. Kesepian eksistensial. Merasa dangdut bukan bagian kita. Atau kamu berada pada satu, mohon maaf, kamu misalnya NU, tiba-tiba ada keramaian acara Persis. Nah, kamu merasa kesepian eksistensial. Di tengah ramainya orang, tapi eksistensi diri saya tidak ada. Oke. Berikutnya, itu paling tidak, Bang, ya. Jadi, yang kita ketahui itu ada kesepian emosional, ada kesepian sosial, dan ada kesepian eksistensial. Oke. Dari 3 itu, ada lagi gak Pak Haji ini jenis kesepian lain? Kalau saya mencoba nyari dalam beberapa literatur, ada. Yang keempat, ada yang disebut dengan kesepian temporal. Yakni kesepian yang datang hanya pada waktu-waktu tertentu. Ini pada umumnya orang. Contoh, waktu malam hari, terutama tengah malam. Orang lain kan pada tidur. Mereka sedang berada pada mimpi-mimpi indahnya. Kan kita merasakan sepi. Benar nggak kalau malam kita merasakan sepi? Atau misalnya saat kita naik gunung, sudah pasang tenda, senja tiba, gemercik air terasa, seluruh alam menyapa. Masya Allah. Sepi namun hening. Itu namanya kesepian temporal.
Kita lagu Komang. Sebab ya itu sepi. Sepi. Payung teduhan. Payung teduhan. Sepi. Namang setelah saya sering naik haji dan naik Bu Haji. Sekarang saya rindu naik gunung. Naik gunung. Naik Pak Haji. gunung, Mang. Mang mau nanya, gunung apa yang tidak kembar? Gunung Yang tidak kembar. Gunung Uhud, Mang. Karena Uhud Ahad 1. Ahad Pak Haji itu. Mang, gunung apa yang kalau dimakan terasa seret? Gunung apa? Kalau dimakan tuh seret. Gunung Salak, Mang. Salak sih. Oke, yang kelima ada kesepian situasional. Oke. Kesepian yang hanya ada dalam situasi tertentu. Contoh mana kesepian situasional itu? Sepi kalau akhir bulan. Kerasa sepi. Gaji can cair. Aduh. Gaji can cair. Ya, sepi token listrik bea. Itu gas bea. Sepi banget. Sepi banget. Atau sepi pas diputus pacar. Biasanya jalan berdua tiba-tiba me time sendiri. Kan itu sepi. Lalu sepi pas listrik diputus. Sepi. Habis token lu aja. Oke. Sepi pas ditinggal teman. Sepi juga pas IPK tiba-tiba jelek, rasa sepi. Nah, gitu. Waktu itu. asal IPK-nya 4 jadi 2,7, sepi. Wah. Sepi pas tidak ada perkuliahan, biasanya lagi kuliah kan kita rame. Sepi pas sakit atau sepi pas pensiun. Nah, itu namanya kesepian situasional. Nah, berikutnya, Mang, ada kesepian yang paling berbahaya. Ya, Pak Haji apa? Kesepian kronis adalah merasa sepi dalam segala situasi atau dan kondisi. Nah, ini nih Di yang situasi bahaya. dan kondisi sepi, inilah yang paling berbahaya. Yang tadi saya sebut bisa memantik self-hatred, bisa meruntuhkan self-esteem, juga melahirkan stres berat dan mengacaukan sistem kekebalan tubuh. Ujungnya malaikat maut menjemput. Sepi yang kronis itu gini. Lagi jomblo sepi, tapi udah punya pacar sepi. Belum nikah sepi, udah nikah malah tambah sepi. Sudah nikah nggak punya anak sepi, guys punya anak sepi. Guys berkeluarga, miskin sepi, guys serba duit sepi. Nah ini kesepian yang paling berbahaya, Bang ya. Guys punya rumah sepi, rumah terpencil sepi, guys lewat tetangga masih sepi. Iya. Jadi orang yang sepi kronis itu dimanapun dan di kapanpun dia itu selalu merasa sepi. Bahaya ya Pak Haji itu. Bahaya, termaut. Teremaut. Nah, Pak Haji. Nah itu loneliness yang kena itu yang gitu. Loneliness. Nah, lantas seperti apa Pak Haji cara merubahnya yang kronis ini Pak Haji supaya tidak ngenes tadi? Oke, harus dipahami, Mang. Loneliness dan kesepian itu adalah sesuatu yang harus diterima. Oh, justru harus diterima. Pertama, kalau kita sekarang kesepian harus diterima. Acceptance and reflection. Kita terima loneliness itu sebagai apa? Sesuatu yang apa ya? Sunatullah lah ya. Untuk kemudian kita renungi kenapa kita merasa sendiri. Apa yang menjadi akalnya? Apa loneliness itu muncul karena persoalan mental atau lingkungan? Kita tanyakan. Melakukan refleksi. Terima dulu, lalu kita melakukan refleksi. Ini ada quote yang indah, Mang. If you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Bila kamu kesepian saat sendirian, berarti kamu sedang berada di tempat yang buruk. Atau berada di perusahaan yang buruk. Ya, pernah nggak? Bila kamu kesepian saat sendirian, berarti kamu sedang berada di perusahaan. Di lingkungan yang buruk Pak Haji ya. Oke, jadi yang pertama, terima dan lakukan refleksi. Kedua, agar tidak ngenes, self development. Ambil langkah untuk membangun diri, perbaiki diri, lampaui rasa suka dan tidak suka terhadap loneliness itu. Kemudian berdamailah dengan kenyataan, sebab loneliness bagian dari kehidupan. Hidup ini tidak hanya ada rame, tapi juga ada sepi. Terima. Oh iya benar. Kan Ya. berpasang-pasangan. Bila mana di situ ada Indomaret, pasti ada Alfamart. Ada Alfamart. Ada rame, pasti juga ada sepi. Ada sepi. Ya, mulai bangun diri ini, perbaiki diri. Yang ketiga, agar tidak ngenes saat loneliness itu, action.
Action. Meski sedang kesepian, jangan berhenti untuk berkarya dan berbuat baik. Tetap saja berkarya agar tidak runtuh kebanggaan terhadap diri. Oke. Wang pada suatu saat misalnya saat diasingkan, dikucilkan dari circle kita, tapi pada saat saya nulis, lalu tulisan saya diposting kembali di Punya pikiran karya apa aja? karya. Ada kebanggaan lagi pada diri sendiri. Ada Bisa saya kebanggaan, nulis. bisa ya, terbebas dari loneliness Terbebas. itu. Pada saat misalnya tiba-tiba jurnal saya diliput oleh media tertentu, misalnya, ada kebanggaan pada diri saya. Itu justru karya itu muncul di saat kesendirian. Action, biar ada kebanggaan diri. Nah, saya mau tanya, kalau Mang ngedit kulkas, itu lagi sendiri atau lagi rame? Sendiri. Sendiri. Bisa nggak lagi rame-rame gini ngedit? Wah, Bisa. liar. Liar, kan gitu. Lalu yang keempat, agar tidak ngenes, loneliness sangat membutuhkan social support. Oh, harus ada social support. Artinya tetaplah berinteraksi dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan semangat, dukungan motivasi dan lain-lain. Yakin akan selalu ada orang yang mendukung dan membantu. Di cycle kita disia-siakan, di cycle yang lain kita bisa dielulukan. Bisa dielulukan. Maka tetap jangan melakukan diskoneksi dengan siapapun. Bila diskoneksi dengan cycle ini, bangun bisa interkoneksi. Jadi interkoneksi di yang lain lebih dihargai, Pak Haji. Tetap jadi bangunlah support sosial itu. Yang keenam, jangan lupa spirituality. Maksudnya sesepi apapun hidup kita masih ada Allah. Yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kita yang seringkali meninggalkan Allah. Ya Allah. Bener Pak Haji. Mang, ada quote indah nih dari Leonard Ravenhill. Great eagle fly alone. Iya. Great lion hunt alone. Iya. Great soul walk alone. Iya. Alone with God. Oke, keren Pak Haji. Singa mangsa itu sendiri. Elang terbang itu sendiri. Terbang sendiri. Jiwa itu berjalan sendiri pada saat beserta Allah. Beserta Allah. Itu spirituality supaya loneliness tidak ngenes. Tidak ngenes Pak Haji. Nah ini terkait yang keenam ini Pak Haji. Narasi agama memandang loneliness ini seperti apa supaya tidak ngenes? Ini aja katanya. Harus kita berjalan from loneliness to spiritual awareness. Nah ini nih gimana nih? Keren nih. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Nah di Quran surah Al-Maidah ayat 105 Allah nyuruh kita memperhatikan diri sendiri. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu mendapatkan petunjuk. Gitu. Ilallahi marji'ukum jami'an. Hanya kepada Allah kembali semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita harus perhatikan diri kita sendiri. Kembalilah kita kepada Allah. Allah akan menerangkan segala jalan untuk kita. Al-Maidah ya, Itu Al-Maidah 105. Jadi dalam spirit ayat ini sesungguhnya kesendirian itu sesungguhnya memberikan banyak kesempatan kepada kita. Kesempatan pertama, saat sendiri kita bisa kembali membangun kemesraan dengan Allah. Jangan-jangan pada saat kita dikucilkan, diasingkan oleh orang lain, itu kesempatan kita untuk membangun kemesraan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah, supaya kita fokus beribadah. Satu. Yang kedua, dengan loneliness kita akan bebas dari dosa yang berhubungan dengan orang banyak. Saat sendiri kita akan bebas dari dosa yang berhubungan dengan orang banyak. Contoh, gibah, namimah, ria, sum'ah. Itu dosa-dosa sosial itu akan bebas pada saat kita sendiri. Maka sobat ngadem yang sekarang sedang sendiri dipelantingkan oleh orang lain, kemudian dikecewakan oleh social support kita, maka itu sesungguhnya kenikmatan. Kesempatan untuk bebas dari dosa-dosa sosial dan untuk lebih dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, dengan loneliness akan menjaga dan membebaskan kita dari pertengkaran dan perselisihan. Sendiri memual pas ya tuh. Kita akan selamat dari percakapan yang tidak berguna dan sia-sia. Karena itu kita akan selamat dari gangguan atau cercaan orang lain. Saat bertengkar gitu di hadapan Tuhan, aku itu muslim. Di hadapan manusia, aku itu dosen. Tapi di hadapan istri, hanya bubuk ranginang. Bubuk Oreo. Oke, yang keempat, bila
kita orang yang berdosa dengan loneliness, maka orang lain akan aman dari keburukan dosa kita. Hingga ujungnya dosa kita tidak berlimpah. Nah, loneliness itu sekali lagi Mang akan melejitkan kita jadi orang yang hebat bila rumus dan dosisnya itu tepat. Kalau formula untuk menghadapinya itu pas, gitu ya. Maka kesendirian bisa berbuah kesepian bahkan kematian kalau rumusnya salah dan dosisnya tidak tepat. Dosisnya tidak tepat. Ya, karena kesendirian itu sesuatu yang sunatullah. Tapi kalau diresponnya sesuai dengan Al-Maidah tadi Pak Haji, insya Allah ya itu jadi berbuah Pak Haji ya. Jadi ada value-nya gitu. Oke Pak Haji Aang, ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem di rumah yang mungkin sedang loneliness ya. Oke, loneliness bertamu biasanya karena kita terlalu berharap ingin show up, tapi panggung tak mendukung. Wah, kasihan. Ujungnya kecewa, marah dan merasa tak berharga. Stop berharap pada manusia sebab mereka tak punya kuasa. Dua, bila kamu loneliness, kamu tengah memiliki sepenuhnya dirimu. Bila kamu berduaan, kamu hanya memiliki separuh dari dirimu. Bila kamu banyakkan, tak sedikit pun kamu memiliki dirimu. Dalam loneliness, sesungguhnya kamu tengah menikmati kemerdekaan. Oh, tadi teh Pak Haji ya, bebas. Ibnu Somad pernah berkata, manusia itu ibarat obat yang dengannya bisa menyembuhkan penyakit. Namun kini manusia berevolusi menjadi penyakit yang tidak ada lagi penawar. Karena itu larilah dari manusia yang banyak, sebagaimana kalian lari ketika bertemu dengan singa. Bila manusia kebanyakan banyak penyakit, ngapain bergabung dan mereka? Lari sendiri. Toksik gitu Pak Haji ya. Mending ada yang support system saja. Keempat, tak rumit untuk tegak di kerumunan dan jelas menghajatkan keberanian untuk tegak sendirian. Diri sendiri itu berani. Yang kelima, tanpa kesendirian tak ada karya luar biasa yang tercipta. Damailah dengan kesendirian agar mahakarya selalu ada. Mantap, jaya. Oke, Sobat Ngadem semua, semoga ini jadi referensi bagi Sobat Ngadem yang mungkin sedang loneliness supaya tidak ngenes Pak Haji ya. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain, sebab di kita itu gudangnya para ulama, ustaz, cendekiawan yang hebat-hebat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspiratif TV, televisi inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Dan Ridwan Garut undur diri. Waduh, tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.